kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami mau terus bersyukur untuk itu ya Bapa. Kau rancangkan masa
juga Tuhan kami anak-anak-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa seluruh totalitas kehidupan kami. Kami mau memeluk Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tuntun kami, berikan pengertian marifat kepada kami, sehingga setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan seluruh totalitas hidup kami, kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memagari hidup kami, sehingga hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kau berkati secara khusus hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun kepada hamba. Terima kasih Bapa, hingga pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sahabat silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Semoga bersukacita hari ini. Amin. Tentu semoga bersukacita karena sudah merayakan hari ulang tahun negara kita pada hari Senin yang lalu. Ya. Mungkin berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan di lingkungan masing-masing, bahkan mungkin dalam sebuah keluarga juga mengadakan lomba, walaupun hanya kita mengadakan lomba. Ya, kita bersyukur, ya, kita bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik, mari sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan kepada kita semua perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini minggu keempat ya bagi kita memasuki bulan Agustus. Minggu depan, minggu kelima, karena bulan Agustus ini ada 5 minggu ya. Hari ini tanggal 23. Ada yang ulang tahun di tanggal 23? Oh, nggak ada. Lain. Ternyata minggu yang lalu sudah banyak yang ulang tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah bagaimana kita supaya kuat di dalam Tuhan dan bergerak maju di dalam Kristus. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya,
harus tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mampu berbuat. Minggu kedua, kita belajar apa yang harus kita miliki ketika kita mau bergerak di dalam Tuhan. Kita harus punya tujuan atau target yang jelas dan ada usaha untuk mencapai target. Minggu ketiga, kita belajar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini apa yang harus kita miliki ketika kita mau kuat di dalam Tuhan, ketika kita kuat di dalam Tuhan dan bergerak maju di dalam Kristus, apa yang harus kita miliki? Pertama yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di bab 42 ini, di ayat yang 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hal yang pertama adalah kita berserah diri secara total kepada Tuhan. Agar kita mampu bergerak, kita harus berserah diri secara total atau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus berserah diri secara total kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Kalau kita mau kuat, kita harus apa? Berserah sepenuhnya di dalam Tuhan. Kalau kita mau bergerak, mau mencari apa? Contohnya kita mau mencari dana Natal tahun ini. Tentunya kalau kita mau bergerak, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Saya mampu kok. Tidak, tetapi ada penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berserah secara total kepada Tuhan? Karena ketika kita berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan mampu melewati segala macam badai. Badai apakah itu? Banyak. Badai kehidupan. Badai kehidupan yang kita alami. Apa aja sih? Mungkin ada tekanan dalam ekonomi, dalam kehidupan suami istri, dalam belajar. Untuk mendapatkan nilai, ada badai yang harus kita lewati. Tapi supaya kita tetap kokoh, supaya kita tetap kuat bergerak, kita harus berserah secara total di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Minta tolong salah satu membacakannya. Kok Bojo boleh membacakan bagi kita Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mau kuat, kita berserah di hadapan Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan. Bahwa di luar Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatunya, karena yang memberi kekuatan itu Tuhan sendiri. Makanya dikatakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bahwa ketika kita kuat, ketika kita berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa-Nya. Tuhan akan memberikan kekuatan itu bagi kita. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan kuasa Allah lah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan, ya, kekuasaan Tuhan lah yang ada dalam kehidupan kita ketika kita
berserah secara total di hadapan Tuhan. Kita mampu bergerak, kita mampu melangkah karena ada kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Amin. Ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Makanya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, walaupun aku dipenjara, kamu sudah percaya kepada Tuhan, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan Tuhan itu di dalam dirimu. Hidup kita harus berpadanan dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan hidup bagi kita. Marilah kita mempergunakan hidup itu berpadanan dengan apa yang diharapkan Tuhan. Kita berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai kita melakukan yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup kita, tetapi biarlah hidup kita selalu berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus berkata, walaupun aku di dalam penjara, tetapi saya selalu menjaga hidupku di dalam Kristus. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa aku ada sampai detik ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kemanapun kita melangkah, kalaupun kita mau berdagang seperti Pak Okli, ya mungkin akan berdagang, akan keliling kampungnya supaya dagangan bisa laris manis. Pak Okli akan berserah sepenuhnya, Tuhan aku mau melangkah. Berkati semua orang-orang yang bertemu dengan saya supaya mereka langsung beli. Tidak hanya bertanya tetapi langsung beli. Amin. Mungkin kalau Pak Okli juga mengandalkan kekuatan, mungkin tidak ada yang beli. Ya lewat begitu aja. Seperti Kolengki juga, supaya banyak orang yang datang, banyak pasien-pasien yang berkunjung. Tentunya Kolengki juga akan berdoa berserah, Tuhan hari ini jangan sampai hanya satu orang yang datang perawatan, tolonglah supaya 10 lah. Lumayan kan kalau 10 orang. Coba aja misalnya hitung kecilnya lah ya, mungkin 30 kali 10, nah udah 300.000 kan. Amin. Ya lumayan, walaupun tidak 30.000 ngambilnya kan kok. Seperti itu. Nah seperti itu. Nah nanti jemaat kita juga kalau mau mau perawatan, boleh konsultasi sama Kolengki. Jangan ke tempat lain, kita datang aja ke salon kita. Pasti ada harga perkenalan, tetapi harga perkenalan sangat bersahabat. Tetapi untuk yang kedua sampai seterusnya, ya kita harus lakukan sesuai dengan tarif yang berlaku. Soalnya kalau tidak kita begitu, ya bisa bangkrut. Nah seperti itu. Kalau kita mau, ya harus ada penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku. Kita berkata Tuhan tolong aku. Berkuasalah dalam hidupku. Amin. Amin. Berkuasalah dalam hidupku. Kalau kita mau bergerak, ya, ingat negara kita sudah 75 tahun. 75 tahun bukanlah umur yang muda lagi. Ya, saya waktu hari Minggu saya dengan Pak Anu antar Noel ke rumah omnya, daerah Rawakalong, ada bendera. Ternyata bagunya sudah mulai melengkung ke bawah. Saya bilang, Pak Ano, waduh hebat sekali. Inilah ciri-ciri orang yang umur 75 tahun. Bendera kan
semua berdiri tegak ya. Tetapi ini bendera sudah begini, ya ampun, saking gak ada bambunya. Saya bilang, aduh, bagus juga ini. Inilah ciri-ciri orang yang 75 tahun. Bukan hanya manusia yang sudah mulai bongkok, tetapi benda-benda mati juga bisa bongkok. Sudah 75 tahun, saudara. Ya ampun. Pas kami lewat, ternyata ada bendera seperti itu. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita berkata, saya sudah lama di dalam Tuhan. Dari kecil, dari dalam kandungan saya sudah mengenal Kristus, karena sudah diajarkan oleh orang tua saya. Tetapi seringkali iman percaya kita tidaklah bertumbuh ke atas, tetapi sudah mulai meredup. Ya, jangan sampai iman percaya kita juga seperti itu. Sudah lama kita percaya kepada Tuhan, tetapi keraguan untuk kuasa Tuhan itu selalu menghantui hidup kita. Ya, kita sudah begini, tetapi kita percaya kepada Tuhan dengan umur ya yang ada saat ini, jangan membuat kita jadi males. Umur kita di Bakadu sudah berapa tahun? 18 tahun ya. Udah 18 tahun di Bakadu ya. Ulang tahun yang ke-18 bulan Juli kemarin kalau tidak salah. 18 atau 17? 18. Ya, lagi semangat itu kan umur 17, siapa yang umur 17 18 di sini? Lagi semangat ya. Jangan sampai semangat kita melemah ya. Jangan sampai semangat kita umur 18 tahun adalah masih umur-umur yang produktif, umur-umur yang mampu menghasilkan banyak hal. Tetapi jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai umur 18 kita sudah melengkung. Bolehlah janur kuning melengkung, itu janur kuning, tetapi iman kita jangan sampai melengkung di dalam Kristus. Makanya seringkali yang belum berkeluarga, sebelum janur kuning masih ada kesempatan untuk mendapatkan itu. Ya kan, sering sekali kan itu. Ya, jadi sebelum janur kuning melengkung, ya, itu sering kali itu bagi anak-anak muda ya, yang lagi putus asa. Ada penguatan dari sebelah, tenang bro. Sebelum janur kuning melengkung, masih ada kesempatan untuk mendapatkannya. Jadi seperti itu ya. Mari kita berlomba-lomba sebelum janur kuningnya melengkung. Seperti itu. Jangan sampai kita melengkung imannya di hadapan Kristus, tetapi kuat karena kita ada di dalam Kristus. Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita sendiri supaya kita mampu bergerak. Ketika kita mau mampu bergerak, pertama tadi berserah secara total di hadapan Tuhan. Amin. Berserah secara total di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja sih perlengkapan senjata Allah tersebut? Perlengkapan senjata Allah. Karena musuh-musuh kita, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau bergerak di dalam Tuhan, musuh kita banyak. Iblis tidak tinggal diam. Ketika Adam dan Hawa mau taat kepada Tuhan, apa kata Tante Lucy? Oh, nggak apa-apa, Hawa, boleh engkau memakan buah ini. Dengan berbagai cara, Tante Lucifer bilang kepada Tante Hawa, oh engkau tidak akan mati, makan saja.
Ketika engkau memakannya, matamu akan terbuka, bisa melihat semuanya. Oh iya juga ya. Nah itulah tipu daripada iblis. Musuh kita tidak terlihat. Godaan-godaan yang sangat cukup menggoda itu banyak. Terutama melalui mata. Mata sangat diperlukan oleh iblis untuk menggoda iman orang percaya. Kenapa melalui mata? Karena mata bisa melihat semuanya. Ketika kita melihat yang ini pengen, ketika melihat yang ini pengen, ketika iblis mencobai Tuhan juga pertama melalui mata. Sangat-sangat menggoda. Mari kita mempergunakan itu semua dengan baik. Mungkin anggota tubuh kita pergunakan dengan baik. Tuhan akan memberikan kemampuan itu bagi kita ketika kita berserah secara total di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan senjata, perlengkapan senjata Allah. Apakah itu? Ada di ayat-ayat berikutnya. Ya, berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, miliki, pergunakan perisai iman. Ya, ikat pinggang. Siapa yang sering pakai ikat pinggang di sini? Biasanya laki-laki yang sering memakai ikat pinggang. Kenapa memakai ikat pinggang? Supaya celananya tidak kedodoran. Iya. Supaya memakai baju tidak naik turun celananya. Nah, ikat pinggang, kita harus mengikat pinggang kita. Artinya ini menuju kepada siap sedia melakukan pekerjaan atau kegiatan yang memiliki tenaga. Misalkan kita mau pergi nih, kalau ikat pinggangnya kurang kencang, nah kita kan sibuk megangin supaya tidak jatuh. Jadi makanya kita harus berikat pinggang supaya kita tidak sibuk dengan ikat pinggang kita, dengan pakaian kita, celana kita atau rok kita yang kita pakai. Tetapi kita bisa berlari dengan kencang. Artinya kita juga harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita supaya serangan-serangan dari yang tidak kelihatan itu kita kuat. Jangan sampai iman kita kendor. Kalau iman kita kendor kan kita tarik ulur di hadapan Tuhan. Tetapi supaya tidak kendor, kita harus ikat diri kita dengan firman Tuhan. Kita ikat pinggang kita dengan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka kita juga mudah kendor. Kita mau maju tidak bisa karena ketinggalan. Kita menarik yang ini. Kita mau duduk juga, ya udahlah. Jadi tidak ada perkembangan. Makanya kita harus mengikat diri kita, hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita membina hubungan dengan Tuhan, kita akan hidup di dalam kebenaran. Hal-hal yang baik akan kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang curang. Kenapa? Karena firman Tuhan yang selalu kita baca akan mengingatkan kita, akan menegur kita bahwa perbuatan yang kurang berkenan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan kecurangan, firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita supaya kita tidak melakukannya. Kenapa? Ketika kita melakukan kecurangan, itulah yang membuat, yang menggorgoti iman kita itu jadi kendor.
hadapan Tuhan. Kita mau lari, tetapi kita terikat dengan ini, dengan perbuatan yang kurang berkenan ini di hadapan Tuhan. Kita mau maju di hadapan Tuhan, tetapi kita teringat, oh iya ya, kemarin saya melakukan kecurangan. Jadi itulah yang membuat kita jadinya tidak bisa berlari kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan. Hal yang berikutnya, perlengkapan senjata Allah. Ya. Berbaju cirahkan. Berbaju cirahkan. Ini berbicara tentang alat peperangan yang dipasang di badan. Ketika ada serangan, mau menembak nih, tidak nembus. Karena ada yang menahan. Kalau ada yang berperang, yang suka nonton film perang, saya kurang suka nonton yang kayak gitu. Agak seram melihatnya. Biasa laki-laki yang suka nonton itu yang seram-seram. Kita juga harus memperlengkapi kita, supaya jika ada serangan dari luar, kita sudah siap. Hanya menembus, tidak menembus ke dalam, tetapi hanya di bagian luarnya saja. Di dalam tertahan karena ada yang menahan. Bagaimana supaya bisa? Tentunya seperti yang saya katakan tadi di dalam Yohanes, bahwa kita harus menjadikan Tuhan pokok di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Kristus sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita akan mampu menangkal semua serangan-serangan. Kalau doa peperangan rohani, mendoakan yang misalnya memiliki hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang memiliki jimat, ini butuh doa peperangan rohani, butuh persiapan supaya yang dari sana tidak masuk di dalam diri kita. Kita mampu menangkalnya, kita bisa bertahan. Misalnya ada orang yang kerasukan setan, sebelum kita mendoakannya, kita juga harus membentengi diri kita dengan doa, melakukan doa puasa, melakukan doa yang serius di hadapan Tuhan, supaya tidak ada serangan baru. Kalau tidak kuat, kita akan diserang. Akhirnya yang kita mau doakan menertawakan kita, katanya anak Tuhan mendoakan saya. Akhirnya kalah juga kan? Dia yang menertawakan. Kita mau mendoakan dia, mau mengusir dia, tetapi akhirnya dia masuk di dalam tubuh kita. Supaya tidak masuk, kita harus apa? Doa. Harus ada persiapan. Jangan sampai, ayo, misalnya Pak Rasul aja kita nih, kita mendoakan ini dulu. Ternyata kita tidak siap. Kita yang diserang balik. Bukannya kita mengurusi yang ini, kita mengurusi yang kita. Seperti itu. Ya, jadi kita harus kuat. Bagaimana supaya kita harus kuat? Harus tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan hanya membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, giliran kita lagi butuh. Tuhan, saya mendoakan ini ya, hari ini tolong aku. Tetapi setiap waktu kita harus membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pada saat kita butuh hajat, tetapi jauh sebelum itu kita sudah membawa hidup kita, membawa hubungan kita dengan Tuhan setiap saat, supaya kita kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita kuat dan bergerak maju di dalam Tuhan,
Hal yang pertama tadi, kita harus berserah secara total di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus hidup dalam perlengkapan senjata Allah. Apakah itu? Ya, berbaju serahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, memakai perisai iman, tidak jemu-jemu berdoa. Jikalau hal ini kita lakukan dalam hidup kita, jikalau hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan mampu bergerak di dalam Tuhan. Amin. Kita mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik. Yang mungkin seperti yang saya sampaikan di minggu kedua yang lalu, bahwa jika kita punya target tahun ini, ya, saya mengulang lagi, biarlah kekurangan kita ini bisa berakhir di tahun 2020 ini. Amin. 4 bulan ke depan kita harus berjalan. Bagaimana? Kita harus sama-sama bergandengan tangan. Saya ulangi lagi firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita mampu bergerak di hadapan Tuhan, berserah diri secara total di hadapan Tuhan. Kedua, hidup dalam perlengkapan senjata Allah, berbaju jerahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, hidup dalam doa, dan hidup dalam perisai iman percaya kita kepada Kristus. Amin. Mari kita rapikan semua Alkitab kita, boleh masukin dalam tas, supaya ketika kita berdoa tidak ada yang membuka tas, kecuali nanti pas persembahan kan yang kita harus buka tas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, bahwa ketika kami kuat dan mau bergerak maju di dalam Kristus, kami harus berserah secara total di hadapan Tuhan. Kami harus hidup dalam perlengkapan senjata Allah, supaya serangan-serangan dari luar, kelemahan-kelemahan yang tidak terlihat, tidak melemahkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami untuk tetap ingat akan firman ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di saat badai bergelora, mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa kau raja atas
Tuhan saat ini. Saya punya pergumulan dalam tempat pekerjaan saya. Saya punya pergumulan dalam kehidupan keluarga saya. Saya punya kerinduan yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi gelombang itu semakin membuat saya seringkali khawatir di dalamnya. Saat ini saya mau berserah secara total di hadapan Tuhan. Saya mau membawa gelombang-gelombang yang menggerus iman saya di hadapan Tuhan. Saya mau bawa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, karena saya tahu, gelombang yang menggerus iman percaya saya kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan kekuatan kepadaku untuk mencapai. Terima kasih. Mari berdoa di hadapan Tuhan, serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan mampu menyelesaikan semua gelombang, semua badai dalam hidup kita. Mari kita letakkan dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena ketika kita letakkan dalam kekuatan kuasa Allah, apapun yang membuat gelombang itu semakin kencang, kuasa Tuhan akan mampu meredakan gelombang-gelombang itu. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berserah, kami berserah, kami berserah di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat-Mu sedang menyerahkan semua gelombang-gelombang hidup yang ada pada saat ini. Hamba-Mu percaya, Hamba-Mu berdoa, biarlah semua gelombang hidup yang dialami oleh jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang meredakan itu semua. Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau memberikan jawaban yang terbaik kepada jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya apapun permohonan jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah disampaikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, namun Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.